Guys, balik lagi bersama gue Mike Raja Terakhir dari Isekai. Konten kali ini mau ngebahas penipuan ya guys. Parah nih, parah. Penipuan jenis baru dan menurut gue ini pinter banget dan gokil banget guys. Jadi ini kejadian sama teman gue ya. Kejadiannya minggu lalu. Tapi gue gak bisa tayangin minggu lalu karena satu dua hal. Jadi intinya gini, kita kan semua tahu nih kalau Tokopedia lagi merger sama yang namanya TikTok ya guys ya. Nah, kejadian terjadi karena ada segelintir oknum yang mengatasnamakan mereka adalah perwakilan dari TikTok Indonesia. Temen gue ini mengalami kerugian duit lah. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya. Terus Saweria di pojok kanan bawah, like always. Ini guys, jadi setelah Tokopedia sama si TikTok ini merger, toko gede, seller-seller gede itu diteleponin lah sama mereka, sama Tokopedia yang ngasih tahu kalau lu join dong, diklik dong ininya, diiyain dong, diikutin dong programnya, ya gitu-gitulah pokoknya lah mereka ngajak lah. Nggak usah seller gede lah, seller kayak gue aja, seller cere kayak gue gini nih, gue pasti ditawarin guys untuk setiap buka Tokopedia ada notifikasinya. Tapi kalau karena gue seller cere mungkin ya, gue nggak ditelepon ya kan. Tapi teman gue ini kan seller gede, dia ditelepon guys. Karena dia sering dapat telepon dari Tokopedia dan yang telepon dari Tokopedia itu berupa AI, suara AI ya guys ya. Jadi nomornya nomor-nomor tertentu dan kalau lu angkat yang ngomong itu kayak suara robot lah gitu. Cewek kayak suara robot tapi dia bisa voice recognition. Jadi kalau misalkan lu jawab, dia bisa kasih jawaban balik sesuai omongan yang lu ngomong. Cuman tetap di luar konteks aja gitu. Omongannya tetap di luar konteks. Jadi udah template aja lah kayak lu ngomong sama CSO mana gitu ya, template matis gitulah. Nah, singkat cerita karena temen gue ini udah dapat kebanyakan telepon dari si Tokopedia, waktu dia dapat notifikasi dari TikTok, dia anggap ini tim yang sama. Padahal bukan guys. Terus dibales lah yang di TikTok sama dia. Akhiran orang TikToknya itu minta nomor WA. Obrolan lanjut di WA. Setelah ngobrol sekian lama di WA itu, terjadilah permintaan-permintaan yang menurut gue aneh. Awalnya menurut gue aneh. Kenapa menurut gue aneh? Karena kok gue ngerasa gini, kok temen gue ini bisa sampai mau-maunya disuruh klik ini, klik itu, klik ini, klik itu. Terus gue tanya sama dia, emangnya lo dikirimin file? Atau dikirimin Google Doc? Atau disuruh isi apa? No, enggak Mike, enggak. Jadi gue itu disuruh buka TikTok gue. Habis buka TikToknya itu gue di-guide gitu. Jadi semua request si oknum ini itu adalah bukan dengan mengirim file atau minta data kita atau dengan hal-hal lainnya. Tapi kita disuruh buka TikTok seller kita, dashboard kita. Di situ kita disuruh klik ABC. Sampai di satu titik teman gue ini merasa curiga, kenapa dia minta OTP gitu. Tapi kan kadang-kadang kan kayak kita lagi di toko-toko gede aja gitu. Kayak misalkan adalah satu toko gede yang warnanya merah ya. Toko-toko perintilan alat-alat rumah tangga gitu. Kadang-kadang kan kita suka dimintain OTP. Nah itu kan kita langsung ngobrol sama kasirnya. Kasirnya tapi kan izin ke kita. Pas saya lihat OTP-nya Pak. Karena Bapak mau redeem poin. Itu kan sering kejadian ya. Nah, singkat cerita, teman gue dia udah mulai curiga waktu dimintain OTP yang masuk gitu. Tapi ya udahlah, masih diiyain. Yang bikin ini menjadi curiga klimaks adalah waktu teman gue ditanyain berapa saldo yang ada di ATM. Itu udah aneh banget tuh, asli. Nah, tapi kan ya gimana ya, namanya udah setengah jalan mungkin ya, udah tanggung, udah kepalang gitu, jadi diterusin lah sedikit lah gitu. Intinya pada saat dia merasa oh ini udah nggak bener nih, teleponnya ditutup, dia telepon ke banknya, dia minta blokir kartunya. Nah waktu kartunya diblokir guys, ternyata sudah ada pemakaian sekitar 1,9 juta rupiah. Jadi yang pengen gue sampaikan di sini, yang tadi juga gue tanya ke temen gue adalah gini guys, ini yang dikuras saldo Tokopedia lu atau saldo TikTok lu? Gue tanya gitu kan. Oh bukan Mike. Ini yang menurut gue bahaya nih guys. Ini yang menurut gue bahaya banget. Jadi oknum ini masuk dan nge-guide kita. Dia nge-guide kita di back-end TikTok kita. Tapi yang dia kuras itu bukan saldo TikTok kita. Dia memberikan otorisasi untuk menggunakan kartu kredit atau debit yang kita tempelin di TikTok kita untuk belanja di luar. Jadi dalam waktu dia minta OTP itu, sudah ada 2 pembelanjaan di eBay. Senilai 900.000 dan 900.000, jadi 1,8 atau 1,9 lah, gue lupa pastinya ya guys ya. Jadi sekali lagi nih guys sih, yang dilakukan sama oknum ini itu seolah-olah nge-guide kita untuk biar mengconnect TikTok Shop dan Tokopedia Shop itu, tapi yang dikuras bukan saldo Tokopedia, bukan saldo TikTok, tapi dia menggunakan kartu kredit yang terdaftar di akun-akun ini untuk melakukan pembelanjaan di luar sana. Untungnya temen gue cuman kena 1,8 1,9, padahal saldonya lebih banyak dari itu jauh. Cuman begitu dia minta kredensial
potensial yang lain, dia langsung matiin teleponnya, dia langsung telepon ke banknya, dia langsung blokir. Nah waktu gue ngobrol sama temen gue, dia juga bilang, ya ini kebodohan gue sih Mike, ini kelalaian gue sih. Karena waktu dia cek ulang, nama akun yang menghubungi dia di TikTok itu ada dotnya. Jadi misalkan, gue lupa lah namanya apa, ntar kalau misalkan screen capture-nya gue kasih ya guys. Jadi dia tuh misalkan admin TikTok Indonesia misalkan, tapi ini admin tik.tok gitu. Jadi nggak nyambung-nyambung tapi dipakein dot gitu loh. Nah ya, karena balik lagi, ini memang kelalaian temen gue, tapi karena dia udah dapat begitu banyak telepon dari Tokopedia, begitu banyak telepon terus yang robot tadi itu, jadi dia ngerasa oh ini memang program berjalan yang kebetulan kemarin Tokopedia yang sekarang si TikToknya ya udah diikutin lah sama dia lah. Bagaimanapun juga kita tetap harus hati-hati sih guys, karena yang kayak gini udah susah banget ya gitu ya. Nah ini sekarang gue lagi bilang sama dia, coba deh lu minta dispute ke kartu kreditnya. Ternyata bukan kartu kredit yang didaftarin, tapi lebih ke kartu ATM. Jadi memang pembelanjaan di eBay-nya itu langsung terpotong. Biasanya kalau pakai kartu kredit kan ada pihak ketiga, ada Visa, Master, atau Sirus, atau apapun juga gitu kan. Nah ini enggak guys, ini lebih ke kartu debit, jadi pembelian tunai. Nah rasanya sih memang udah susah sih duitnya balik ya. Tapi ada again, konten ini dibuat lebih ke untuk ngasih tahu teman-teman semua sih. Hati-hati nih, dengan adanya merger TikTok sama Tokopedia, banyak oknum-oknum yang memanfaatkan celah-celah ini untuk berada di tengah-tengah, seolah-olah mereka adalah orang baik yang pengen ngebantuin lu. Karena ribet cara mergernya, karena ribet apa yang mesti diklik, apa yang mesti di do's and don't-nya, mereka pura-pura baik, kena lah. Jadi janganlah teman-teman isekai menjadi korban berikutnya ya. Kalau bisa udah cukup di temen gua aja. Oke deh, gitu aja dulu. Michael Chu, aja terakhir dari isekai. Konten kali ini selesai di situ. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe, nyalain loncengnya, dan sawernya di pojok kanan bawah ya guys. Peace out.